Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratri Alifa, BP 3007, akan memoderatori presentasi dari kelompok 6. Selamat pagi kepada Ibu Putih, selaku dosen mata kuliah Perencanaan Bangunan Pengolahan Air Limbah 1, dan juga teman-teman lainnya yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada pagi ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu mengenai Permen LH nomor 1 tahun 2010 tentang tata laksana pengendalian pencemaran air, yang mana di sini kami membahas mengenai parameter dan klasifikasinya. Kami beranggotakan Reski Anggika, Wery Yulia Safitri, Shelfie Haryani, Nadia Tri Permata Dewi, dan saya sendiri Ratri Alifa. Berikut merupakan screenshot Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 1 tahun 2010 yang akan kami kaji. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, sehingga harus dijaga kualitasnya untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang serta keseimbangan ekosistem. Untuk menjaga kualitas air agar dapat memenuhi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang, perlu dilakukan upaya pengendalian pencemaran air dan pengelolaan kualitas air. Pada peraturan ini, pada bab 1 itu membahas mengenai ketentuan umum, pada bab 2 mengenai inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air, bab 3 mengenai penetapan daya tampung beban pencemaran air, bab 4 mengenai penetapan baku mutu air limbah, bab 5 mengenai penetapan kebijakan pengendalian pencemaran air, bab 6 perizinan, bab 7 pemantauan kualitas air, bab 8 mengenai pembinaan dan pengawasan, bab 9 mengenai penyediaan informasi, bab 10 mengenai pembiayaan, dan bab 11 mengenai penutup. Baiklah, kita masuk ke inti dari presentasi kali ini, yaitu mengenai klasifikasi sumber pencemar air dan juga mengenai parameter pencemar air. Perkenalkan, saya Shelfie Haryani, BP 1810942021. Melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi, yaitu mengenai klasifikasi sumber pencemar air. Jadi sumber pencemar air ini berdasarkan karakteristik limbah yang dihasilkan, itu dapat dibedakan menjadi sumber limbah domestik dan sumber limbah non-domestik. Pada slide itu dapat kita lihat untuk sumber limbah domestik, itu sumber tertentunya berasal dari aliran limbah urban dalam sistem saluran dan sistem pembuangan limbah domestik terpadu. Sedangkan untuk sumber tak tentunya itu aliran limbah daerah pemukiman di Indonesia pada umumnya. Kemudian untuk sumber limbah non-domestik, itu sumber tertentunya merupakan aliran limbah industri dan juga pertambangan, sedangkan sumber tak tentunya berasal dari aliran limbah pertanian, peternakan, dan kegiatan usaha kecil menengah. Baiklah, selanjutnya penjelasan mengenai sumber tertentu. Jadi sumber tertentu ini merupakan sumber-sumber pencemar air yang secara geografis itu kita dapat menentukan lokasinya dengan tepat. Adapun sumbernya itu berasal dari kegiatan industri dan juga pembuangan limbah domestik terpadu. Selain itu, data yang dibutuhkan untuk inventarisasi sumber tertentu ini antara lain yang pertama, itu ada klasifikasi jenis penghasil limbah. Contohnya seperti kategori, jenis usaha atau kegiatan. Kemudian yang kedua, ada data pencemar spesifik yang dibuang. Misalnya jumlah beban pencemar yang terukur atau perkiraan yang dibuang ke air dalam satuan massa per unit waktu. Kemudian yang ketiga, informasi lokasi dan jenis pencemar khusus yang dibuang. Misalnya, jenis industri tertentu di suatu daerah menghasilkan beberapa jenis pencemar spesifik. Saya Wery Yulia Safitri, BP 1810941032, akan menjelaskan presentasi selanjutnya, yaitu tentang sumber tak tentu atau diffuse source, di mana sumber-sumber pencemar air yang tidak dapat ditentukan lokasinya secara tepat. Sumber pencemar air tak tentu biasanya berasal dari kegiatan peternakan, pertanian, industri baik yang kecil sampai menengah, dan juga kegiatan domestik atau penggunaan barang-barang konsumsi. Sumber informasi yang digunakan dapat berupa statistik kegiatan-kegiatan ekonomi, data kependudukan, data penginderaan jarak jauh, faktor emisi, dan juga engineering data. Dan peralatan yang digunakan dapat berupa sistem informasi geografis atau GIS, yang selanjutnya model komputer seperti model aliran hidrologi. Yang selanjutnya, contoh informasi yang dapat digunakan dalam sumber tertentu
seperti data statistik, yaitu jumlah buangan yang dilepas per jumlah populasi atau aktivitas. Yang kedua, data geografis, topografi, dan juga hidrologi. Dari hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air, dapat diketahui klasifikasi suatu usaha atau kegiatan sumber pencemar berdasarkan tingkatan kontribusinya. Kompleksitas dampak lingkungannya yang dipengaruhi oleh karakteristik dari masing-masing jenis dan sebaran lokasi sumber pencemar air di daerah aliran sungai. Berdasarkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran air, dapat diketahui debit dan kualitas air limbah yang dapat dibuang ke sumber air oleh pemohon izin pembuangan air limbah. Saya Nadia Tri Permata Dewi, BP 1810942038 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu parameter pencemar air. Semua sumber pencemar air yang berada dalam wilayah inventarisasi kemudian diidentifikasi berdasarkan jenis pencemar dan sumbernya. Jenis pencemar yang berasal dari limbah domestik akan berbeda dengan jenis pencemar dari limbah non-domestik, yang dapat dilihat pada slide, yaitu tabel karakteristik air limbah domestik yang belum diolah. Selanjutnya ada parameter dominan dari kegiatan pemanfaatan lahan yang dapat dilihat pada slide di mana jenis pencemar utama yang berasal dari kegiatan pemanfaatan lahan yaitu ada sedimen, nitrogen, fosfor, pestisida, BOD, logam berat, TDS, kloriform, keasaman, dan pencemar lainnya. Baiklah, selanjutnya saya Reski Angika, BB 1810941006 akan menjelaskan mengenai parameter pencemar minimum prioritas inventarisasi berdasarkan jenis kegiatan. Untuk jenis kegiatan eksplorasi dan produksi migas, jenis pencemar atau parameter yang diatur seperti pH, fenol, COD, H2S, dan NH3N itu diatur dalam lampiran 2 Kepmen LH nomor 42 tahun 1996. Sedangkan kemudian untuk kegiatan penghilangan minyak bumi itu diatur dalam lampiran 5 Kepmen LH nomor 42 tahun 96. Untuk kegiatan penghilangan LNG dan LPG terpadu itu diatur dalam lampiran 6 Kepmen LH nomor 42 tahun 96. Untuk kegiatan instalasi depot dan terminal minyak diatur dalam lampiran 7 Kepmen LH nomor 42 tahun 96. Untuk kegiatan industri soda kaustik jenis pencemarnya diatur dalam lampiran B1 Kepmen LH nomor 51 tahun 95. Untuk kegiatan industri pelapisan logam diatur dalam lampiran B2 Kepmen LH nomor 51 tahun 95. Untuk kegiatan industri penyamakan kulit diatur dalam lampiran B3 Kepmen LH nomor 51 tahun 95. Industri minyak sawit diatur dalam lampiran B4 Kepmen LH nomor 51 tahun 95. Untuk kegiatan industri pulp dan kertas diatur dalam lampiran B5 Kepmen LH nomor 51 tahun 95. Industri karet dalam lampiran B6 Kepmen LH nomor 51 95. Industri gula diatur dalam lampiran B7 Kepmen LH nomor 51 tahun 95. Selanjutnya untuk jenis kegiatan industri tapioka, jenis pencemar atau parameter yang diatur seperti BOD5, COD, SSPH, dan CN itu diatur dalam lampiran B8 Kepmen LH nomor 51 tahun 95. Untuk jenis kegiatan industri tekstil diatur dalam lampiran B9 Kepmen LH nomor 51 tahun 95. Untuk kegiatan industri pupuk urea diatur dalam lampiran B10 Kepmen LH 51 tahun 95. Industri etanol diatur dalam lampiran B11 Kepmen LH nomor 51 tahun 95. Kegiatan industri monosodium glutamat atau MSG diatur dalam lampiran B12 Kepmen LH nomor 51 tahun 95. Untuk kegiatan industri kayu lapis diatur dalam lampiran B13 Kepmen LH nomor 51 tahun 95. Untuk industri susu dan produk susu diatur dalam lampiran B14 Kepmen LH nomor 51 tahun 95. Industri minuman ringan diatur dalam lampiran B15 Kepmen LH nomor 51 tahun 95. Untuk kegiatan industri sabun, deterjen, dan minyak nabati diatur dalam lampiran B16 Kepmen LH nomor 51 tahun 95. Dan untuk jenis kegiatan industri bir diatur dalam lampiran B17 Kepmen LH nomor 51 tahun 1995.
Selanjutnya untuk jenis pencemar atau parameter untuk jenis kegiatan industri baterai kering diatur dalam lampiran B18 Kepmen LH 51 tahun 95. Untuk kegiatan industri cat itu diatur dalam lampiran B19 Kepmen LH 51 tahun 95. Untuk kegiatan industri farmasi diatur dalam B20 lampiran B20 Kepmen LH 51 tahun 95. Kegiatan industri pestisida diatur dalam lampiran B Kepmen LH 51 tahun 1995. Jenis kegiatan hotel diatur dalam lampiran B Kepmen LH nomor 52 tahun 95. Kegiatan rumah sakit diatur dalam lampiran B Kepmen LH nomor 58 tahun 95. Kegiatan domestik diatur dalam lampiran Kepmen LH nomor 112 tahun 2003. Dan kegiatan penambangan atau pengelolaan batu bara, jenis parameternya diatur dalam lampiran Kepmen LH nomor 113 tahun 2003. Selanjutnya yaitu checklist karakteristik air limbah. Terdapat beberapa pertanyaan dan analisis yang diperlukan, seperti pertanyaan 1A, apakah suatu kegiatan melibatkan zat inorganik sebagai bahan baku, produk samping atau produk akhir? Analisis yang diperlukannya seperti logam total, alkalinitas, COD, TDS, dan kontaminan spesifik lainnya. Pertanyaan 1B, apakah suatu kegiatan melibatkan zat organik sebagai bahan baku, produk samping atau produk aktif? Maka analisis yang diperlukan yaitu TOC, BOD atau COD opsional, minyak dan lemak, dan kontaminan spesifik lainnya. Pertanyaan 2, apakah proses menghasilkan aliran limbah bersifat asap atau basa? Maka analisis yang diperlukan yaitu seperti pH dan kapasitas buffer. Pertanyaan 3, apakah proses menghasilkan aliran limbah bertemperatur tinggi? Analisis yang diperlukan yaitu temperatur. Pertanyaan keempat, apakah aliran limbah mengandung padatan? Maka analisis yang diperlukan yaitu seperti TS, TSS, TDS, dan turbiditas. Pertanyaan 5, apakah aliran limbah mengandung senyawa organik? Dan pertanyaan 6, apakah aliran limbah mengandung senyawa sianida? Maka analisis yang diperlukan seperti NH3, NO3, total nitrogen, total sianida, dan sianida reaktif. Pertanyaan 7, apakah aliran limbah mengandung senyawa sulfur? Maka analisis yang diperlukan adalah analisis sulfida, sulfat, dan sulfit. Pertanyaan 8, apakah aliran limbah mengandung senyawa fosfor? Maka analisis yang diperlukan adalah analisis fosfat. Pertanyaan 9, apakah aliran limbah mengandung senyawa kelompok pestisida? Maka yang perlu dianalisis adalah pestisida total dan jenis pestisida spesifik. Pertanyaan ke-10, apakah aliran limbah mengandung surfaktan atau buih dalam jumlah besar? Maka perlu dianalisis adalah surfaktan. Selanjutnya, apakah aliran limbah mengandung senyawa toksik? Maka analisis yang diperlukan yaitu total organik toksik dan total logam berat atau toksik. Saya Ratri Alifa, BP 3007 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Untuk tingkat lokal, identifikasi jenis pencemar dalam suatu sumber air dapat juga merujuk pada kebijakan pemerintah setempat yang mengatur jenis pencemar minimum yang harus diukur. Sebagai contoh, seperti yang disajikan di dalam tabel mengenai kadar maksimum air limbah tekstil menurut peraturan daerah. Di sini dapat dilihat untuk parameter BOD5 memiliki baku mutu yaitu sebesar 60 mg per liter dengan beban pencemaran maksimum sebesar 1,2 kg per ton produksi. Untuk parameter COD, TSS, fenol total, krom total, amonium total, sulfida, minyak dan lemak, serta pH dapat dilihat di dalam tabel. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.